Halo semuanya sahabat band yang saya muliakan, apa kabarnya semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini adalah malam Jumat, jadi saya pikir cukup baik juga ini ya untuk menceritakan pengalaman-pengalaman dahulu ya, pengalaman mistis khususnya yang pernah terjadi kepada diri saya. Ini maaf saja saya pakai baju agak tebal gini soalnya musim dingin nih, jadi agak dingin juga, nggak apa-apa ya. Jadi ini kita mulai cerita ini pada perkirakan akhir tahun 2015, awal tahun 2016 begitu ya. Pada waktu itu saya baru saja menjual rumah saya di Bali dan saya pikir saya ingin pindah ke Jawa. Tepatnya di daerah Jawa Timur ya. Jadi saya pikir saya mau beli satu lahan area yang bagus yang di bawah kaki gunung begitu ya. Terus saya akan bangun rumah saya bergaya Jawa gitu ya, Jawa kuno kan ya. Itu memang cita-cita saya dari dulu, pengen punya rumah bergaya Jawa kuno. Singkat cerita akhirnya setelah 6 bulan 7 bulan akhirnya rumah bergaya joglo itu selesai saya buat. Tambah kira-kira 5 bulan kemudian seluruh landscape-nya semua udah jadi dan kelihatannya indah dan nyaman sekali lah. Seperti di Bali, saya juga berniat untuk menyewakan rumah ini kepada para turis, baik itu turis luar negeri maupun turis lokal untuk menginap di sana ya. Sudah pastinya dengan pemandangan yang indah, para turis lokal maupun turis internasional akan menyenangi, itu yang saya pikir ya. Singkat cerita akhirnya semua marketing sudah berjalan dan kita sudah menerima bookingan daripada peminat-peminat yang akan menyewa. Bulan pertama bagus sekali, artinya sewaan berjalan dengan lancar, tapi pada waktu masuk ke bulan kedua mulailah terjadi hal-hal yang kira-kira tidak baik ya, khususnya hal-hal mistis yang terjadi. Ternyata begini latar belakangnya. Jadi tanah yang saya beli itu saya juga kurang jelas kenapa penjualnya tidak menjelaskan kepada saya bahwa dulu tanah itu adalah bekas kuburan tua ya, tapi sudah dibongkar dan sudah menjadi tanah yang rata gitu, dan pemiliknya itu sebuah keluarga, dia menjual kepada saya gitu. Tanah itu cukup luas ya, kira-kira 4.500 meter, jadi cukup luas. Tapi saya nggak tahu bahwa sejarah dari tanah itu bekas kuburan. Dia bilang hanya tanah keluarga aja biasa. Karena saya pikir tanah biasa, maka saya bangun langsung gitu. Nah ternyata mungkin penunggu atau pemilik ya daripada tanah-tanah tersebut mungkin kurang suka ya dengan dibangunnya rumah di situ tanpa izin atau apa, saya juga nggak tahu, tapi muncul beberapa hal-hal yang tidak baik. Jadi begini, sudah ada 4 atau 5 customer setelah bulan pertama booking itu yang lancar tadi mulai melakukan komplain kepada kami manajemen, dan khususnya manajemen kirimkan pesan kepada saya bahwa Pak, ini ada something is not right dengan bookingan kita. Para turis yang tadinya membooking 1 minggu, kebanyakan 2-3 hari, maksimum 3 hari mereka sudah angkat kaki dan membatalkan kontrak penyewaan. Saya tanya kenapa, jadi mereka bilang nggak tahu ya Pak ya kok, tapi pokoknya mereka semua menolak, bahkan sebagian tidak mau bayar gitu. Saya jadi bingung ya, kok ada apa nih, apa yang terjadi. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke Indonesia dan saya mau ngecek sendiri apa yang terjadi. Begitu saya ke sana, ternyata ada satu bookingan dari suami istri orang Amerika yang kalau nggak salah datang dari Colorado ya. Mereka datang, mereka baik sekali, muda ya, tidak terlalu tua. Untuk nginap di sana mereka membooking untuk 1 minggu. Nah ini saya pikir ini bagus ini untuk sebagai bahan tes. Akhirnya menginaplah mereka. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa saya yang punya villa di sini, silahkan
menginap dan enjoy lah begitu ya. Tapi begitu masuk ke malam kedua, itu suami telepon ke saya. Dia bilang, "Pak, Mister, can you come straight away to the villa?" Yes, of course. Saya perasaan saya udah nggak enak aja. Jadi saya langsung lari ke sana, saya menemukan dia. Ternyata yang saya temukan di villa itu, mereka sudah siap-siap packing untuk pergi. Dan saya di sana saya lihat istrinya itu seperti habis menangis gitu, matanya sembab gitu ya. Suami pun juga begitu, seperti kayak orang yang nggak pernah mandi gitu. Padahal mereka orang-orang bersih ya, kelihatannya bagus waktu datang, tapi kok kelihatannya kayak suntuk gitu. Si suami agak sedikit dengan suara tertekan dan muka yang tertekan itu menceritakan bahwa mereka tidak akan mau memperpanjang sewanya karena ada sesuatu yang tidak baik di tempat saya. Terus saya tanya langsung ke dia, sebenarnya ada apa gitu. Begini, dia bilang, rumah ini ada yang something yang not right. Malam pertama kita nginep itu sudah diganggu, dan tadi malam kami diganggu satu malam penuh oleh hal-hal mistis. Saya bilang, seperti apa? Contohnya dia bilang, itu kan 2 tingkat ya. Mereka tinggal di kamar atas. Jadi pada malam hari itu, kira-kira jam 11:30, suami istri sedang tidur, itu si istri terbangun terbangun oleh suara yang ada di bawah, lantai bawah. Jadi si istri terbangun tanpa membangunkan suami karena dia nggak mau ganggu suaminya. Dia bilang, terus dia ngintip dari pintu, dia lihat ke bawah. Jadi itu kamar tidur, terus nanti ada tangga, terus dari tangga itu kita bisa lihat ke bawah, ke area bawah. Di situ ada dapur, ada ruang tengah dan lain-lainnya. Pada waktu dia ngintip ke bawah, dia lihat itu ada seorang wanita pakai baju Jawa asli gitu ya, kelihatannya seperti pakai baju Jawa ya, baju tradisional. Dia bilang itu sedang menuju ke jalan ke dapur. Terus begitu, karena dia merasa aneh dan dia ketakutan. Dia bilang, ini siapa, kok ada perempuan malam-malam jalan. Akhirnya dia turunlah ke bawah, dia nyalakan lampu, dia turun ke bawah. Tapi sampai di bawah, dia cari-cari, nggak ada orang di bawah. Terus dia bilang, siapa itu tadi? Akhirnya dia naik ke atas dan dia membangunkan suaminya. Dia ceritakan kepada suaminya bahwa ada seorang perempuan yang jalan di bawah. Dia bilang gitu. Suami bilang, siapa itu? Kan kita udah kunci semua. Apakah pembantu sini? Enggak, pembantu sini pakai kita ada uniform ya. Jadi staff kita selalu pakai baju putih-putih ya, kebaya putih-putih gitu. Cantik lah, kebaya putih-putih terus ada selendangnya gitu. Nah ini enggak, ini bajunya baju Jawa kuno sekali katanya, coklat tua gitulah. Terus oke, coba kita tunggu aja, siapa tahu orang itu keluar lagi gitu kan. Akhirnya suami istri itu berbincang-bincang di kamar sambil was-was menunggu apa yang terjadi, karena tidak ada, selang kurang lebih 10 menit begitu ya, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya si suami dan istri itu, udahlah tidur lagi deh, yang penting semua udah terkunci gitu. Kira-kira jam 3 pagi katanya, si suami lah yang terbangun sekarang, karena dia mendengar ada seperti suara orang yang naik tangga gitu menuju ke atas ke kamar dia. Jadi dia cepat-cepat dia intip, dia berdiri dan dia intip dari pintunya. Ternyata benar, itu dari bawah tangga itu dia lihat ada orang menuju ke atas, tapi orang itu menunduk pakai baju tradisional katanya, tapi tidak pakai dia bilang tidak pakai baju, cuman dia pakai sarung, kepalanya ada ikatannya kepala gitu, tapi dia menunduk. Jadi dia kaget dan dia bangunkan istrinya, terus dia nyalakan lampunya. Waktu dia nyalakan lampunya, apa yang terjadi? Itu ternyata tidak ada apa-apa di luar. Jadi tadi waktu dia ngintip itu kan gelap ya, nggak pakai lampu. Waktu dia bangunkan istrinya dan nyalakan lampunya, itu lampu nyala semua, ternyata di bawah tidak ada apa-apa. Jadi di situ dia mulai, loh kok begini ya kejadiannya. Akhirnya mereka berdua inisiatif untuk periksa semua daerah di dalam ruangan rumah itu.
dan memang tidak ada apa-apa. Oke, jadi pada waktu itu kira jam 3.30 lah, seingat mereka. Nah, akhirnya mereka bilang begini, ayo kita bikin kopi aja, kita duduk di bawah aja. Mereka turun ke bawah dan mereka bikin kopi. Anehnya pada waktu mereka bikin kopi di bawah, itu pintu kamar tidur dia itu seperti ada orang yang buka dan nutup, gerak gitu kan. Jadi dia lihat ke atas gitu, dan memang waktu dia lihat ke atas itu pintu kamar atas tempat dia tidur itu nutup buka, gredek. Nah disitulah dia mulai panik dan dia nyalakan semua lampu dari atas sampai bawah, nyalakan semua lampu, dan mereka tidak bisa tidur satu malam itu duduk di bawah sampai pagi ini. Sampai ketika dia telepon saya dan kita ketemu ini. Jadi dia bilang saking ketakutannya dia bilang ini ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, dan mereka bilang minta dibatalkan dan mereka akan pindah ke tempat hotel yang lain hari ini juga, dan mereka minta saya untuk bookingkan di hotel yang lain. Nah masalahnya begini, mereka bilang saya tidak mau rugi karena saya di sini booking atas nama saya, Andalah yang harus mengurus saya untuk dibookingkan di hotel yang lain. Gila nggak? Tapi apa boleh buat supaya rating kita di mata turis internasional tidak bisa terganggu gitu ya. Jadi kita bantu mereka untuk mencarikan hotel, saya yang bayarkan. Bayangin ruginya gimana. Yang mestinya 1 minggu bookingan dibatalkan, bahkan dia minta saya untuk bayarkan hotel. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ini adalah hal-hal mistis yang kayak begini, atau hal-hal goib yang tidak bagus yang terjadi di rumah baru saya ini. Jadi saya pikir ini ada sesuatu apa gitu yang terjadi di rumah saya. Coba saya nanti akan sambungkan cerita saya selanjutnya, di mana saya dan teman saya juga merasakan keanehan yang terjadi di rumah saya baru ini. Oke?